Ini saya akan menjawab soal nomor 2 di mana pada yang development and validation of quantitative and denial chromatographic technique for determination of total aflatoxin in poultry feed and food grains without sample contact. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang bagian A, di mana pada extraction of aflatoxin from the sample, saya menemukan permasalahan mengapa sampel ekstraksi aflatoxin itu harus menggunakan ekstraksi ganda yang digabungkan dengan prinsip teknik ekstraksi cepat. Jadi, penggunaan ekstraksi ganda yang digabungkan dengan teknik ekstraksi cepat ini memiliki beberapa alasan. Yang pertama itu karena efisiensi ekstraksi maksimum. Nah, ekstraksi ganda ini dengan dilakukan secara berulang dengan pelarut yang sama, maka dapat dipastikan hampir semua aflatoksin yang terikat pada matrik sampel dapat diekstraksi secara maksimal dan dapat meningkatkan efisiensi pemulihan aflatoksin. Teknik ekstraksi cepat yang digunakan dalam metode ini memungkinkan ekstraksi dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Selanjutnya, penggunaan berbagai jenis pelarut seperti NaOH, ACN ditambah dengan air ini memungkinkan untuk mengekstraksi aflatoksin dengan polaritas yang berbeda. Ini penting karena aflatoksin dapat berinteraksi dengan berbagai komponen matrik sampel yang memiliki polaritas yang berbeda pula. Nah, selanjutnya pada penambahan NaCl 5% membantu dalam memecah ikatan antara aflatoksin dan matrik sampel sehingga meningkatkan efisiensi dari ekstraksi. Nah, selanjutnya, pada metode HPLC ini, ekstrak yang diperoleh dari proses ekstraksi ini umumnya digunakan untuk analisis menggunakan teknik kromatografi cair kinerja tinggi, yang merupakan metode yang sangat sensitif dan spesifik untuk analisis aflatoksin. Nah, jadi keuntungan dari metode ini itu dapat menghemat waktu dan biaya, akurat dan serta fleksibel dan dapat diterapkan pada berbagai jenis sampel. Selanjutnya, pada bagian B yaitu screening of solvent system for the quantitative or detection of tasks by preparative TLC atau VTLC. Nah, pada bagian ini saya menemukan permasalahan yaitu mengapa pemisahan aflatoksin dalam sampel dengan TLC preparatif yang dicampur dari kacang tanah, jagung, beras, gandum, dan pakan unggas ini menggunakan fase gerak. Mengapa tidak menggunakan fase diam? Jadi, sampel-sampel tersebut memiliki matriks yang sangat kompleks yang mengandung berbagai senyawa dengan polaritas yang berbeda. Nah, fase diam yang digunakan biasanya silika gel yang bersifat polar. Nah, dengan memanipulasi komposisi fase gerak atau perbandingan polar organik dan polarnya dapat mengontrol interaksi antara senyawa-senyawa dalam sampel dengan fase diam. Ini memungkinkan untuk mencapai pemisahan yang optimal antara aflatoksin dengan senyawa-senyawa lain dalam sampel matriks. Nah, fase gerak ini juga berperan sebagai pembawa-pembawa senyawa tersebut melalui kolom. Nah, polaritas dari fase gerak ini akan mempengaruhi kekuatan interaksi antara senyawa dengan fase diam. Semakin polar fase gerak, semakin lemah pula ikatan antara senyawa dengan fase diamnya, sehingga senyawa akan bergerak lebih cepat. Nah, selanjutnya, dengan mengubah komposisi dari fase gerak, dapat mengoptimalkan nilai RF dari aflatoksin. Nah, nilai efek ini akan menghasilkan pemisahan yang lebih baik antara aflatoksin dengan senyawa lain.
Jadi mengapa tidak menggunakan fase diam? Karena fase diam umumnya digunakan dalam keadaan seperti silih saja, yang sudah cukup standar. Nah, mengubah fase diam ini akan membutuhkan optimasi yang lebih kompleks dan memungkinkan dan mungkin tidak memberikan keuntungan yang signifikan.